SM Store, amanah dalam muamalah. Kalau ada lemah lembut dalam suatu perkara pasti baik. Misalkan menghadapi suatu permasalahan, kemudian kita menghadapinya dengan emosi, ya, dengan pikiran yang panas. Sudah, bisa jadi permasalahan yang awalnya harusnya bisa selesai dengan mudah, malahnya apa? Malah menjadi besar, bahkan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Karena sikap apa? Hilangnya lemah lembut. Tapi kalau seseorang itu lemah lembut, ya seseorang itu lemah lembut bisa dia dapatkan dengan ketenangan yang ada pada dirinya, ya, ketenangan hatinya, kemudian kejelian di dalam memperhatikan perkara, dia akan mendapatkan ternyata permasalahannya hanya sepele. Permasalahannya hanya biasa. Cuman menjadi besar karena emosi. Makanya sifat lemah lembut, ya, itu harus dikedepankan di dalam segala perkara. Karena terkadang sesuatu perkara apabila dihadapi dengan lemah lembut, ya, dihadapi dengan sikap lemah lembut, akan menghasilkan sesuatu yang, ya, menghasilkan sesuatu yang terbaik apabila dihadapi dengan apa? Keras. Ya, dihadapi dengan keras. Karena terkadang kita masya Allah sama motor aja terkadang apa? Ya, tidak lemah lembut. Pas motornya mogok begitu, ya. Kalau lemah lembut kan dilihat mana yang bermasalah. Kalau seseorang tersebut tidak lemah lembut, motor itu dicaci dan dimaki. Ya, motor pancen ini udah tua, ini butuh diganti, yang begini yang begitu, itu dicaci maki. Ya, padahal motor apa? Ya nggak tahu apa-apa dia. Dia tiba-tiba mati. Makanya dengan sikap lemah lembut, maka pasti sesuatu itu akan semakin indah. Apalagi apabila sikap lemah lembut ini dimasukkan di dalam apa? Ranah dakwah. Dimasukkan di dalam perkara-perkara tatkala menyampaikan kebaikan. Maka akan semakin indah. Ya, semakin indah perkara tersebut. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan adkhala alaihim ar-rifq." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan sikap lemah lembut kepada mereka. Lihat ini kata Nabi, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada suatu kaum, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan sikap lemah lembut. Maknanya tatkala suatu kaum itu semuanya bisa bersikap lemah lembut, maka ini tanda kalau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada suatu keluarga kebaikan untuk mereka, Allah masukkan di dalam keluarga tersebut sifat lemah lembut. Yang namanya rumah tangga itu nggak lepas dari konflik, nggak lepas dari permasalahan istri dengan suaminya, ya, kemudian suami orang tua dengan anaknya, ada aja permasalahan. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk suatu keluarga tersebut, maka keluarga tersebut akan dipenuhi dengan sikap lemah lembut. Ya, dengan sikap lemah lembut. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan ayat dari surat Ali Imran tadi, ya,
walau kunta faddan ghalidhal qalb, dan jikalau engkau itu keras, ghalidhal qalb, kaku hatinya. Di antara bentuk kaku hati adalah apa? Bermuamalah, menyikapi, ya, ketika dia menyikapi kesalahan seseorang itu dipukul rata semua sama. Ini termasuk sikap apa? Keras di dalam hati. Ghalidhal qalb, keras hatinya. Menghadapi permasalahan semua A, B, C, 3 orang yang berbeda, ya, orang-orang yang berbeda-beda semuanya dipukul sama rata. Tidak melihat apa? Keadaan, tidak melihat kepada korinah-korinah, indikasi-indikasi yang ada. Karena terkadang suatu permasalahan seseorang dengan orang lain itu berbeda, dan cara menanganinya juga berbeda-beda.